kawan-kawan Oh. sudah bergabung di pertemuan kita koordinasi komunitas terkait dengan rencana program dari FIKT. Nanti kita akan mulai dari Mas Kum sebagai Ketua Dewan Komunitas, dilanjutkan nanti Ketua Umum memberikan arahan. Saya pikir supaya pertemuan ini lebih efektif, efisien, kita langsung mulai saja. Monggo Mas Kum bisa membuka mic dan menyampaikan arahan pembukaannya sebagai Ketua Dewan Komunitas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji salam sehat selalu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita bertemu dalam Zoom hari ini ya. Eh, Beberapa saat lalu itu Sekjen FEKT itu memberikan penawaran yang menarik tentang aplikasi untuk Kadang Peduli Temanggung. Secara umum, secara prinsip, setelah kita ini merupakan satu perwujudan dari obrolan kita waktu itu mungkin 3 minggu lalu di tempat Mas Anif Punto. Nah, secara prinsip kita setuju, hanya technical know-how-nya itu perlu diperjelas lagi supaya apa itu Kadang Peduli dan target-targetnya itu bisa kita sama-sama pahami. Setelah kita sama-sama pahami, nanti tinggal bisa dibentuk tim yang lebih teknis lagi, yang nanti kita sepakati pada saat Zoom ini. Mungkin pengantar singkat saya seperti itu. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan Mas Ketua memberikan wejangannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Guyub Rukun FIKT. Tadi sudah disampaikan oleh Pak bahwa agenda rapat Zoom malam ini yang paling utama dan yang pertama dibahas terkait rencana kegiatan FIKT yang kemarin sudah coba dipaparkan oleh Pak Sekjen waktu kita rapat di tempatnya Mas Anif, tapi kemungkinan secara teknis ini kan belum sama-sama kita pahami betul. Yang baru saya tangkap kemarin adalah kita membuat aplikasi di FIKT tujuannya yang pertama untuk mengumpulkan database seluruh anggota ya, sehingga FIKT itu ada juntrungannya. Kita mengklaim bahwa FIKT itu anggotanya banyak, tapi secara data memang sampai dengan hari ini kita belum punya data yang valid. Sehingga dengan hadirnya aplikasi yang dipelopori oleh Pak Sekjen, kita berharap kita punya database yang real, sehingga ke depan ketika kita melakukan kegiatan, kita mau melakukan program-programnya FIKT itu bisa terukur dan terarah. Lalu kemudian yang kedua kaitan dengan aplikasi, kemudian nanti peruntukannya untuk yang lain yang kemudian menjadi lahan ekonomi buat FIKT ataupun buat komunitas-komunitas naungan FIKT, ini secara teknis nanti mungkin kita bahas ya Pak Sekjen ya, karena memang saya pun belum paham betul ini arahnya kemana nanti kalau untuk komersil. Kemudian hal-hal yang lain itu teknisnya seperti apa. Mungkin itu sebagai pembuka, belum saya tutup karena ini sedang mulai untuk pembahasan. Coba minta tolong Pak Sekjen kasih gambaran kisi-kisinya di luar untuk pengumpulan database. Fungsi dari aplikasi ini nanti apa, kemudian teknisnya seperti apa.
Kira-kira seperti itu, Pak Sekjen dan kawan-kawan sebagai pembuka. Silakan dibahas dengan yang lain. Kalau ada pertanyaan, teman-teman dikasih ruang untuk bertanya, untuk sama-sama membahas. Intinya, aplikasi yang telah didevelop oleh Pak Sekjen ini memang belum sama-sama belum kita bisa tahu secara maksimal kegunaan dan fungsinya apa. Mungkin itu dulu Pak Sekjen sebagai pembuka. Silakan, ayo kita sama-sama diskusi di sini. Demikian, silakan Pak Sekjen. Oke, terima kasih. Jadi Mas Ketua dan juga apa Ketua Dewan Komunitas. Jadi saya mungkin share apa yang kemarin sudah kita sampaikan di forum waktu di tempatnya Mas Hanif terkait dengan program kita. Jadi kemarin pada saat kita ada forum di tempatnya Mas Hanif, kita sampaikan tentang rencana kerja kita di 2026, di mana kita pengen untuk kemudian apa menyambungkan apa FIKT ini dengan kampung halaman, kira-kira seperti itu. Jadi ini sebenarnya lebih pada agendanya mencoba untuk ini pengen kita sampaikan ke Pemda. Nah, yang kemudian kita lihat di sini adalah kita perlu menyampaikan kita ini siapa, kadang Temanggungan, di perantauan, kemudian tagline yang sudah dibuat oleh ketua, yaitu Guyub Rukun, Kompak dan Peduli, kemudian apa itu FIKT dan seterusnya, ini mungkin kawan-kawan juga sudah paham, dan kemudian memang satu apa, ada satu lembaga yang kita bentuk yaitu yayasan pada 12 Mei 2024. Nah, kemudian mengapa FIKT ini menjadi penting? Karena ini adalah modal sosial para perantau. Kemudian ini kita juga pengen FIKT bisa membranding daerah seperti yang sempat disampaikan oleh Mas MU. Dan kemudian ada program festival Festival Temanggung. Kemudian akselerasi program dari pemerintah kabupaten, artinya program-program dari Pemda yang mungkin kita bisa support dan seterusnya. Ini mungkin FIKT dengan jaringan perantaunya, dengan jaringan apa posisi kawan-kawan di rantau ini mungkin bisa apa membantu akselerasi program. Nah, 2026 yang kita coba tawarkan adalah menjadi organizer dari perantau dan kemudian penggerak desa digital. Ini kemarin agak apa karena kemarin kita ada agendanya lebih pada bagaimana kita menguatkan digitalisasi dari organisasi kita. Peran strategisnya adalah efektif membuka akses baik yang tidak dimiliki membuka akses yang tidak dimiliki anggota atau Pemda, artinya bisa jadi mungkin anggota kita butuh akses ke siapa dan seterusnya mereka nggak punya akses, FIKT membantu mengkoneksikan akses. Pemda mungkin agak kesulitan dengan instansi atau apa, FIKT punya akses, maka kemudian itu menjadi bagian dari peran untuk kita membuka jalan. Agregator ini artinya yang mengumpulkan dan menyambungkan. Jadi FIKT membuka pintu, agregator untuk menyatukan anggota FIKT. Nah, amplifier ini lebih pada membesarkan suara Temanggung. Jadi yang ketua pernah sampaikan ketemu dengan beberapa orang mungkin belum kenal, belum tahu Temanggung itu di mana dan seterusnya karena ketua ini sekarang juga menjabat sebagai ketua asosiasi nasional. Jadi kadang pada saat perkenalan mungkin ada yang belum pernah tahu Temanggung dan seterusnya. Itu cukup mengganggu dari ketua sehingga kemudian ini bagian yang perlu juga kita lakukan adalah membesarkan suara Temanggung atau Temanggung lebih didengar. Co-kreator ini bagaimana kita bisa berkarya bersama
bukan hanya membawa proyek-proyek saja. Nah, program utama yang pertama adalah yang kemarin sudah kita lakukan 2 kali, Jakarta dan Bandung, itu adalah Festival Temanggung. Yang 2026 kita belum tahu persis, nanti kita putuskan apakah 2026 ini kita akan melakukan atau kita akan istirahat dulu. Ini nanti kita putuskan bersama. Nah, ini bagian-bagian yang kita sampaikan tentang nilai dari festival. Salah satu yang kemarin cukup menarik adalah ketika saya kemarin datang di festival Lembutan di Bansari, ketemu dengan Bu Camat. Bu Camat menyampaikan statement di forum bahwa beliau pada saat acara di Jakarta, kebetulan beliau pas ada acara di Jakarta sehingga datang ke festival Temanggung yang di Jakarta, dan alhamdulillah beliau menyampaikan bahwa dengan adanya festival itu, alhamdulillah beliau bisa ketemu dengan saudara yang jarang ketemu, bahkan Lebaran juga belum tentu ketemu, bisa ketemu di festival. Dan statement lain yang disampaikan adalah bagaimana beliau melihat bahwa Festival Temanggung yang diselenggarakan itu tidak hanya melulu hanya orang-orang yang sudah sukses yang datang di festival itu, tetapi juga bisa ketemu sama sanak saudara di Festival Temanggung. Itu yang statement yang beliau sampaikan di forum. Dan menurut saya ini salah satu nilai positif dari keberadaan kita. Nah, program yang kedua yang coba kita tawarkan adalah digitalisasi gotong royong, artinya kadang connecting, bagaimana mempertemukan antar kita dan seterusnya. Bagaimana kita ingin mencoba membangun satu kebersamaan di organisasi, membangun database dan juga membangun solidaritas. Nah, membangun solidaritas kemarin sudah kita coba apa kita coba bangun, yaitu dengan kita membuat aplikasi Kadang Peduli. Saya coba share lagi untuk yang Kadang Peduli supaya kegambar. Jadi secara garis besarnya program Kadang Peduli itu adalah kita mencoba membuat satu ekosistem untuk kemudian menjembatani kebaikan-kebaikan untuk membangun Temanggung. Jadi di sini ada koleksi, ada budaya, ada integrasi, dan kemudian harapannya ada dampak. Jadi semangatnya adalah dari kadang untuk kadang, oleh kadang untuk kadang. Jadi ini lebih pada fondasi kebersamaan, membangun satu ekosistem untuk saling saling bantu lah. Jadi kalau kawan-kawan mungkin pernah lihat aplikasi Kita Bisa, lah itu kita mirip seperti itu. Nah, nanti yang yang akan yang menjadi kekuatan kita adalah transparansi, akuntabilitas, tepat sasaran program, tidak ada diskriminasi, gotong royong, profesional, kemudian berbasis verifikasi, dan kemudian kepentingan untuk Temanggung. Nah, yang kemudian kita bangun adalah aplikasi ini, nanti kita akan buka aplikasi kadangpeduli.id ini lebih pada membangun satu platform yang kemudian setiap komunitas itu bisa mengajukan usulan program yang kemudian kita bantu untuk mencari donaturnya, kira-kira kayak gitulah. Jadi di kita ada kelompok orang-orang dermawan, baik itu dari anggota kita maupun publik, kemudian kita menggunakan platform aplikasi penggalangan dana yang dengan nama Kadang Peduli, yang kemudian nanti pendistribusiannya itu baik untuk keperluan perorangan atau sosial, kemudian untuk kelompok-kelompok pendidikan, agama dan seterusnya. Kemudian ada juga untuk grup ekonomi dan komunitas. Kemudian nanti ada grup dari pemerintahan, dalam hal ini kawan-kawan mungkin yang dari desa membutuhkan apa dan seterusnya bisa ditampilkan. Nah, kemudian 10 kategori dampak
Itu kita kelompokkan ada kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan, kebencanaan, pemberdayaan ekonomi, lingkungan, agama, seni budaya, program komunitas itu artinya anggota-anggota komunitas kita mungkin punya program apa bisa dipasang di situ. Kemudian program dari pemerintah desa, kemudian metrik kelayakan dan persyaratannya ada tiga kelompok, baik dari perorangan, organisasi, maupun pemerintahan desa atau kelurahan. Jadi syarat-syaratnya sudah kita persiapkan ini dalam bentuk SOP kita. Kemudian apa? Dari sini ada juga verifikasi memastikan keamanan donasi. Jadi verifikasi identitas yang melakukan penggalangan, verifikasi dokumen rencana untuk apa dan seterusnya. Kemudian lokasi bisa bila diperlukan, wawancara ini juga bila diperlukan, kemudian penetapan kelayakan baru kemudian tampil. Nah, siklus kampanyenya atau sosialisasinya nanti kita publikasikan di aplikasi, kemudian ada batas waktu masa penggalangan dana, kemudian ada proses pencairan. Nah, lingkaran akuntabilitas pencairan ini dimulai dari kewajiban penerima dana, ini laporan penggunaan, bukti pembayaran, dokumentasi, dan laporan akhir. Sistem pengawasan di kita nanti dari tim LVKT, tim Kadang Peduli, nanti kita bentuk, kemudian relawan lapangan bila diperlukan, kemudian pemantauan donatur ini dilakukan melalui apa fitur aplikasinya. Nah, toleransi kebijakan nol artinya bahwa perlindungan mutlak terhadap kepercayaan donatur ini menjadi penting. Data terbukti tidak benar, indikasi kuat penyalahgunaan, pelanggaran hukum, perubahan tujuan kampanye tanpa persetujuan, pemalsuan dokumen itu langsung kemudian mendapatkan penanganan pengaduan dan kemudian nanti akan dilakukan penghentian kampanye dan seterusnya. Nah, kira-kira itu yang yang dari Kadang Peduli untuk tampilannya kita bisa lihat Kadang Peduli tampilannya seperti ini. Jadi di Kadang Peduli ini kita bisa lihat kategori-kategorinya ada di sini. Ada kesehatan, ada pendidikan, ada kemanusiaan, kebencanaan, keagamaan, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian di sini kita ada banner. Banner yang di sini lebih pada untuk mendukung operasional. Jadi seperti ini dari Mas Kum, ini dari Mas Win, ini dari apa? Dari Next Cargo, kemudian Mas Heri, kemudian ini Jen, Mas Hari, coba Mas Hari. tolong Jen ditampilkan Jen, Ya, ditampilkan model aplikasinya itu, nggak kelihatan. ini belum kelihatan ya? Nggak Belum, kelihatan. belum, belum, belum. Oh, sorry, sorry, sorry. Coba kita, oh, berarti tadi. Oke, udah kelihatan ya. Nah, coba. Jadi ini aplikasinya nanti ini bisa dilihat di handphone. Tampilannya seperti ini. Ini ada slide apa banner. Ini dalam tanda petik ini adalah sponsor-sponsornya. Karena untuk pengembangan aplikasi ini perlu biaya, maka kemudian setidaknya tercover biaya dari pemasang iklan di sini. Jadi Mama seperti ini punya apa? Mas Win, Mama begitu langsung begitu diklik ke banner ini dia akan membuka ke halaman harusnya langsung membuka ke halaman pemasangnya. Sorry. Jadi Mama ini begitu klik ke Bina Sarana langsung masuk ke tampilannya Website. websitenya Bina Sarana. Terintegrasi berarti ya. Jadi ya langsung. Jadi begitu Nlulu ini diklik dia langsung masuk ke websitenya Nlulu. Nah, Hmm. langsung masuk ke websitenya Nlulu. Jadi siapapun yang pasang di sini itu akan di backlinkkan ke website mereka. Kira-kira kayak Hmm. gitu. Nah, ini bagian dari sumber pembiayaan untuk pengembangan aplikasinya. Nah, Hmm. kawan-kawan ketika kemudian pengen punya program
ditampilkan di sini itu bisa langsung ngeklik ke sini, ini langsung masuk ke WA-nya FIKT. Jadi kita punya nomor WA official yang nomor belakangnya 7433. Ini langsung langsung masuknya ke WA kita, langsung masuk ke WA kita, jadi langsung masuknya ke WA FIKT official. Jadi nanti langsung masuk ke WA kita. Kebetulan handphonenya ada di saya. Nanti kita tinggal lakukan komunikasi. Kalau toh nggak ngeklik ke sini juga bisa langsung berhubungan dengan saya untuk kita bisa apa? Kita bisa support apa keperluan-keperluannya seperti yang kemarin kita lakukan di apa di permohonan dari keroncong umpama ini sudah tampil di sini informasinya dia ada kebutuhan kebutuhan 12.550.000. Dia sudah mengirimkan proposal ke saya, kemudian kita juga validasi datanya dan seterusnya sehingga kita tampilkan di sini. Kita tampilkan di sini informasinya ini dari DPC Hamkri Temanggung yang rutin mengadakan selapanan dan seterusnya. Ini informasi-informasi ini berdasarkan apa yang mereka berikan, nanti kita bantu untuk membuat ininya, membuat supaya ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, dimanfaatkan oleh Ya. teman-teman komunitas kalau punya kegiatan apa, itu bisa disampaikan ke kita untuk kemudian nanti apa kita tata untuk bisa tampil di sini. Yang Mama yang ini untuk programnya FIKT. Jadi program FIKT kita punya program gerakan Ibu Temanggungan, yaitu sehari 1.000 untuk kadang Temanggungan. Itu nanti masuknya ke rekeningnya FIKT dan kemudian pemanfaatannya nanti akan dilaporkan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sangat mungkin dimanfaatkan oleh teman-teman dari komunitas. Ini satu yang kita bicara tentang kadang peduli. Kemudian kita juga ada untuk apa yang kedua adalah ini kita kembangkan yang tadi disampaikan ketua adalah tentang aplikasi untuk kadang guyub. Jadi ini lebih pada membangun kemandirian mengelola apa data komunitas. Jadi kita ingin membangun ekosistem digital di mana setiap komunitas itu punya independensinya untuk mengelola data anggota dan data keuangan organisasi komunitasnya tanpa FIKT mengetahui kalau terkait dengan pengelolaan keuangan. Jen, Tapi kalau sorry, sorry untuk Jen, anggota itu Jen, sorry FIKT Jen. bisa mendapat akses. Coba Jen di yang tadi yang aplikasi itu biar teman-teman paham betul fungsinya tadi yang aplikasi kalau yang kadang yang peduli yang barusan ditampilkan itu kan fungsinya untuk apa ya rekod database ya. Nah, yang pertama tadi Enggak, kalau yang kadang peduli itu lebih pada gerakan untuk ibarat kata ini kan menjawab ketika ketua atau FIKT itu sering mendapatkan proposal. Jadi kita kemudian alihkan ke kadang peduli. Tapi kalau nah yang kadang guyub itu yang kita membangun database. Yang ya tadi coba yang siang kita aplikasi tadi bicarakan itu adalah di membangun database. dibahas yang tadi itu biar teman-teman juga eh, paham fungsi dari aplikasi tadi. Kalau yang saya tangkap tadi itu fungsinya hanya untuk lahan apa ya promosi dari usaha-usaha teman-teman ketika ada usaha apapun, kemudian bisa dibantu promosi lewat apa aplikasi FIKT tadi. Yang pertama kalau yang saya tangkap. Kemudian yang kedua, apabila teman-teman itu punya kegiatan dari lintas komunitas ada event apapun itu, bisa juga posting di aplikasi tersebut untuk cari donatur gitu ya, kira-kira ya. Ah, Ya, untuk yang peduli ah, ya.
yang peduli tadi. Nah, mungkin ada tanggapan dari teman-teman karena eh kemudian di situ itu nanti misalnya kita mau posting di situ tuh berbayar apa enggak satu. Kemudian kalau berbayar berapa kira-kira. Nah, di sini kan nanti sama-sama kita hitung-hitung eh, fungsi dari aplikasi tersebut kira-kira bisa dimanfaatkan maksimal apa enggak oleh teman-teman yang punya kegiatan usaha. Yang kedua, bisa maksimal enggak ketika dimanfaatkan oleh teman-teman yang mau melakukan kegiatan. Artinya jangan sampai kemudian tadi yang saya lihat sudah ada posting dari grup keroncong, tujuannya kan berarti kan cari dana dari portal FIKT ya, Jen, kalau nggak salah ya. Nah, Ya, lalu kemudian di sini misalnya kok ternyata tidak ada yang bantu, tidak ada yang nyumbang. Nah, ini kira-kira berefek nggak terhadap eh, nama FIKT? Khawatirnya nanti teman-teman tuh berharap betul dengan aplikasi ini karena ini aplikasi dipelopori oleh teman-teman FIKT sehingga dia berharap yakin akan dapat dana donatur dari teman-teman FIKT yang lain melalui aplikasi yang di-develop oleh yang develop oleh FIKT. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas, Jen. Kemudian tanggapan teman-teman seperti apa? Biar nanti mengena. Gitu kira-kira. oke. Jadi untuk yang kadang peduli ini sebenarnya memang lebih konsepnya adalah memberikan ruang teman-teman ibarat kata kalau kemarin-kemarin itu mungkin kirim proposal, sirkuler dan seterusnya. Ini kan bisa jadi orang tidak tahu dapatnya berapa dari siapa dan seterusnya. Nah, Hmm. dengan menggunakan aplikasi ini, nah kita buka lagi ya. Menggunakan aplikasi ini, Hmm. teman-teman nanti ketika mendapatkan donasi itu ketahuan berapa donasi yang diterima, yang memberikan donasi siapa dan seterusnya. Contoh umpama kita lihat yang sudah ada donasinya nih, umpama yang di sini nih, gerakan 1.000 Temanggungan. Ini targetnya 100 juta nih. Kemudian kita baru terkumpul 380.000. 380.000 itu dari siapa aja, itu bisa dilihat di sini. Oh, ada namanya Lamhot Huta Barat 100.000. Ada namanya Hari 100.000. Ini hari itu yang kemarin apa yang tadi itu naik naik logistik. Lamhot ini yang apa yang untuk pelatihan coding itu dia memberikan donasi. Kemudian ini ada Mbak Allah 55.000. Jadi ketika melakukan donasi dan tidak menyebutkan namanya, itu di sini tertulis hamba Allah. Kemudian Didi, ini ketua 100.000. Saya menulis nama 25.000. Saya menulis nama 50.000. Kira-kira seperti itu. Ini dan di sini kelihatan kapan dia melakukan donasi 13 hari sebelumnya dan seterusnya. Nah, umpama nih kita pengen tahu, oh ada nih, oh ini belum ada yang masuk, apa? Kemudian di sini sudah ada yang masuk, taruh kata yang akan ada donasi edukasi. Kita sudah sampaikan penjelasannya, kemudian targetnya 100 juta, ini 49 hari lagi. Kemudian siapa sih ini acaranya ini, siapa penanggung jawabnya dan seterusnya. Ada informasinya bahwa ini dari apa labelnya di sini ini dari FIKT, jadi ini apa ditangani langsung oleh FIKT. Siapa yang sudah membantu mamanya bisa dilihat di sini yang sudah melakukan donasi sebesar 1 juta adalah Pak Martono mamanya. Dan ini nanti ada juga yang mungkin yang tadi disampaikan oleh ketua adalah ketika tampil di sini komitmennya kayak apa. Sampai hari ini memang program yang dari luar itu sementara masih keroncong dan kita tidak meminta apapun dari sini.
Ini lebih pada supaya memperbanyak konten yang ada di sini sebenarnya di awalnya. Nah, ke depannya itu perlu kita sepakati apakah kemudian kalau menampilkan di sini taruh kata pada saat tampil kemudian bayar berapa, 25.000 atau 50.000 dan seterusnya. Tetapi umpama pun gratis, maka setiap donasi yang masuk itu kemudian akan ada potongan 5%. Potongan 5% itu 2,5 ini untuk keperluan aplikasi, yang 2,5 untuk kas organisasi FIKT. Jadi taruh kata di sini terhimpun ada 1 juta, maka ini dipotong kalau 1 juta 5%-nya berarti 50.000 itu 25.000 untuk aplikasi atas fasilitasi paymentnya. Kenapa ada fasilitas? Kenapa ada itu? Karena terkoneksi dengan payment. Taruh kata nih di tempat ini mamanya taruh kata ini mama nih yang pelatihan BUMDes mama. Saya pengen menyumbang. Ini tinggal ngeklik di sini, kemudian ditulis angkanya berapa. Ini bisa yang sudah ada 100, 200, 500, sejuta. Tapi bisa juga taruh kata nih, saya mau kasih 10.000, ya kan? Begitu klik lanjut pembayaran, ini kemudian ini mestinya ah, di sini kita langsung pilih metodenya. Nah, kalau saya menyembunyikan berarti tinggal disembunyikan nama nanti ketemunya tulisannya hamba Allah. Nah, kemudian di sini ada nomor WA-nya kita tulis, alamat email kita tulis. Kalau ada doa atau apa yang ingin dipanjatkan juga bisa ditulis. Ketika itu sudah, maka kita tinggal pilih pembayaran. Kalau pakai kris berarti pakai kris. Kita coba lanjut pembayaran. Masih ada beberapa data yang harus diisi. Jadi di sini perlu ada data lengkap. Kalau kata nama saya Suryo Koco gitu. Kemudian saya tulis 85 865 275 733. Alamat email saya tulis. Ini opsional jadi nggak harus diisi. Begitu klik sudah terisi semua, langsung keluar QR-nya. Begitu Hmm. QR-nya ini ada, kita tinggal langsung scan aja untuk bayar. Ya, 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 ya. Itu Nah, itu begitu bisa lah. scan bayar, otomatis nanti pada saat itu dilakukan pembayaran, nanti langsung keluar apa? Langsung keluar di data itu bahwa apa? Ada masuk donasi sebesar berapa itu ada tercatat. Kita coba, kalau kata kita coba di sini. Ini masuknya ke rekening FIKT, Jen. Apa rekening mana, Jen? Jadi kalau untuk kris itu rekeningnya nanti di rekeningnya si yayasan pengembang aplikasi, baru kemudian nanti akan ada ini sudah di sini berhasil pembayaran, kita klik, kemudian nah, kita lihat di sini. Jadi nanti tiap bulan akan ada pelaporan dari ininya, dari apa? Oh, berarti ini bukan ke FIKT ya? Kalau mau langsung ke FIKT itu masuknya ke pilihan pembayarannya adalah menggunakan rekening transfer manual. Jadi ada di sini kan ada pilihan nih. Jadi taruh kata yang tadi ini udah langsung masuk ya. Yang tadi dari saya tadi 10.000 udah masuk targetnya 15 juta. 10.000 udah masuk. Siapa yang masuk? Karena tadi saya klik tidak pakai nama di sini tertulis hamba Allah. Nah, kalau taruh kata nih kita coba lagi, kita bayar, ini kan ada pilihannya nih. Nah, pilihan alat pembayarannya. Kalau rekening mandiri otomatis masuk ke rekeningnya FIKT. Jadi nanti di mereka juga ada pencatatan bahwa ada masuk ke rekening kita dan
rekening FIKT itu juga apa akan ada pencatatannya di dashboardnya, nanti akan ketahuan berapa masuk dari mana dan seterusnya. Kita juga bisa menambahkan kalau ada rekening bank yang lain yang kita punya atas nama yayasan bisa dipasang di sini. Kira-kira itu yang Kalau masuk rekening FIKT berarti setelah masuk ya, nanti yang ada 5% ada itu harus invoice, ditransfer balik ya. invoice. Jadi tiap bulan itu akan ada notifikasi bahwa bulan ini masuk jumlahnya segini. Kemudian mereka meminta yang 2,5%. Kalau dari melalui apa melalui kris, maka kemudian ditransfer ke kita setelah dikurangi 2,5%. Tapi kalau yang Oke. masuk melalui rekening kita, maka kemudian kita dikirim tagihan untuk transfer ke mereka 2,5%. Itu rekapnya itu per bulan berarti ya. Ya, tiap bulan. Sebulan sekali. Ya saling klaim nantinya. Kak, Ya, yang coba coba saya ini ya, coba saya agak pertanyakan. Tadi yang pertama eh, salah satu tujuan aplikasi itu untuk lahan promosi satu ya, promosi produk bagi teman-teman yang produk. Kaitan berbayar belum ditentukan berbayarnya berapa, mungkin nanti selanjutnya lah itu. Yang kedua, kaitan tadi teman-teman yang posting di aplikasi tersebut untuk cari donatur, gitu ya. Nah, ya. ini kan kan saya melihatnya ini bagaimana cara ngaturnya nanti kalau kemudian ternyata aplikasi ini menjadi sumber utama, bahan utama untuk cari donatur ya. Hmm. Nah, ini mungkin akan berbondong-bondong dari komunitas manapun bikin kegiatan coba nyari donatur melalui aplikasi ini. Nah, yang coba saya telaah, mereka itu kan berharap bahwa melalui aplikasi ini berharap mendapatkan support donasi yang eh, sesuai yang dia inginkan kan gitu ya. Biasanya kalau kirim proposal secara manual kan biaya berapa bla 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 mungkin yang diharapkan masuklah 10% atau 20% dari RAB gitu ya. Nah, kemudian di aplikasi ini kalau donaturnya nggak maksimal, misalnya tadi ada posting dari apa keroncong tadi ya. Nah, kemudian misalnya rencana kegiatan tanggal berapa di bulan apa sampai dengan batas waktunya dia apesnya lah cuma dapat donasi 200.000. Nah, kira-kira ini akan jadi bahan omongan mereka apa enggak kira-kira? Kalau menurut saya enggak. Jadi kenapa? Kita mesti pastikan bahwa ini adalah ruang mereka publikasi. Bukan Hmm. kemudian kita menjanjikan berdonasi. Itu yang harus Iya. dipastikan. Nah, Bahwa ini kalau Anda Dit, masuk di sini, itu bukan kemudian kamu nulis 10 juta mesti dapat 10 juta. Karena sama seperti teman-teman mengajukan sponsorship kemanapun kan juga tidak mesti sesuai dengan harapan. Jadi ya jangan menggantungkan bahwa kalau ditampilkan di sini pasti akan dapat. Tetapi khawatirnya kan. ya itu makanya yang perlu kita perjelas. Jadi ketika mereka kayak mama yang keroncong, saya sampaikan bahwa ini kita tidak menjanjikan apapun, tapi proposal jenengan ketika nanti sudah kita publish, kita akan coba kirim linknya ke para pihak yang mungkin peduli dengan apa kebudayaan atau seni keroncong. Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan kita untuk membantu mempublikasikan. Dan ada satu lagi sebenarnya ini tinggal kesepakatan kita ya. Itu kita juga bisa di aplikasi ini juga bisa diatur taruh kata nih. Siapa yang mereferensikan itu bisa dapat fee marketing untuk penggalangan. Jadi cara mereferensikannya gimana? Caranya cuma menyebarkan linknya aja. Jadi menyebarkan linknya ketika orang yang dapat link itu berdonasi, nah itu tergantung dari pemilik program akan membagi berapa. Tapi yang jelas 5% itu adalah
2,5 untuk yang pengelolaan paymentnya, 2,5 itu untuk kas organisasi FIKT. Taruh kata oke deh, saya tambah 10%, jadi 15% siap dipotong, yang 5% untuk FIKT sama payment, yang 10% untuk mereka yang mereferensikan. Itu bisa diatur di aplikasinya. Jadi saya coba tunjukkan lagi taruh kata seperti yang tadi ya, apa seperti yang di sini mama nih, apa di program yang sembarang aja deh taruh kata program keroncong. Ini kita bisa nge-share. Jadi saya bisa membantu share. Saya bisa membantu share dari apa program ini. Ini dari sini ngeklik bagikan. Begitu saya membagikan, tautannya, taruh kata kemudian ada yang apa, ada yang apa memberikan donasi melalui link yang saya bagikan. Ketika pemilik program itu melakukan setting ada referral, maka kemudian saya akan mendapatkan bagian. Jadi ini kelebihan dari aplikasi kita. Nah, tentang besarannya itu berdasarkan kesepakatan dari pemilik program. Jadi Hmm. caranya seperti itu. Nah, ini garis besarnya seperti itu, teman, untuk kita bisa manfaatkan. Kalau untuk yang keperluan bisnisnya, memang hanya banner yang bagian atas saja. Itu lebih pada pasang iklan. Tapi Iya, kalau untuk berarti bisnis yang lain, nanti kita menggunakan aplikasi yang satunya. Itu kita bisa kayak bikin marketplace. ya Itu di sifatnya aplikasi yang satunya. aplikasi ini berarti hanya membantu ya, Jen. Hanya Iya, membantu teman-teman yang mau cari dana sponsor gitu ya ya, sifat. lebih memudahkan toh. Sekarang mama nih daripada kita ngirim dan seterusnya, dengan adanya ini dia bisa langsung ngeling, taruh kata nih yang paling gampang deh. Ketika kemudian program ini ada fee untuk sponsor, untuk orang yang marketing atau yang membantu mencarikan donatur. Taruh kata 10% nih, berarti kan dari tambah 5% jadi 15% nanti kepotong nih. Itu yang dapat 10% itu tidak mungkin kemudian saling klaim. Kan kita kalau ada fee sponsorship itu kan kadang-kadang suka jadi nggak enak. Ini sebenarnya siapa yang dapat dan seterusnya. Tapi dengan ini itu jadi lebih clear bahwa orang yang berdonasi itu karena referensinya siapa. Nah ini bagian yang kelebihan dari aplikasi ini. Kira-kira itu, Ketua. Secara garis besar itu ya, berarti Ya, aplikasi ini secara garis besar fungsinya untuk membantu teman-teman, bahkan masyarakat Temanggung ketika ada kegiatan membantu untuk cari donasi gitu ya, secara garis ya. besar ya, fungsi dari aplikasi ini. Kayak kemarin disampaikan oleh Mungkin Bu Camat teman-teman umpamanya. ada yang berpendapat barangkali Silakan, kalau ada yang ingin bertanya, monggo. biar biar nggak tiktokan saya Mas Sekjen doang. Kalau Silakan Mas Rahmat, kalau saya Mas Mas Adi. Sekjen doang, tadi ku telepon aja udah beres. Oke, Pak. Terima kasih. Apresiasi saya dengan aplikasi ini ya. Tapi tadi kalau untuk masalah donasi itu emang saya sependapat dengan Pak Koco sependapat, dengan Pak Didik juga sependapat. Nanti kata sependapat itu mungkin dari pihak FIKT yang menyediakan aplikasi itu kekhawatiran akan tuntutan mungkin dari yang mengajukan sponsor emang mungkin ada. Tapi kalau dilihat dari penjelasan Pak Koco tadi kan siapapun yang donasi bisa diakses secara luas. Jadi apa semua bisa mengakses, semua bisa melihat. Ya berarti ya nggak ada yang ditutup-tutupin. Dapatnya berapa ya pure itu. Ngoten nggih. Ye. Benar Oke. nggih Jadi Pak Koco saged diakses semua kan? ya, jadi gini, salah satu yang pikiran nakal saya sebenarnya, sorry ya, ini pikiran nakalnya. Taruh kata nih, apa dari apa komunitasnya jenengan pasang di situ gitu kan. Nggih.
Itu kan ketika kemudian punya kenalan yang memang punya kepentingan, taruh kata nih, oh dia punya kepentingan pengen dilihat sebagai tokoh yang peduli dan seterusnya kan, dia tinggal nyumbang di situ dan nama dia ditulis. Taruh kata nih, oh wakil bupati atau bupati nyumbang kan tinggal ditulis saja namanya Nadia, namanya Agus gitu kan. Atau kemudian ada tokoh politik, kemudian pengen terlihat peduli dengan teman-teman, itu kan terpublikasi. Orang tidak kemudian ibarat kata gini lah. Ini menghindari untuk kemudian kita saling curiga karena dianggap tidak transparan. Taruh kata, iki lah kok Pak Kai teko iku jojo untuk sekokono akeh dan seterusnya. Nah, kalau dengan ini kan ya udah terlihat itu namanya Pak Udin itu batu berapa kelihatan di situ. Kira-kira kayak gitulah. Dan yang memang Ya, jadi ya, penting untuk menjawab kekhawatirannya ketua tadi adalah kita memastikan dari awal bahwa ini adalah alat bantu menyebarluaskan informasi donasi, bukan kemudian memastikan bahwa kebutuhan Anda bisa terpenuhi dengan menggunakan aplikasi ini. Dan saya yakin teman-teman yang sudah terbiasa dengan menggunakan kita bisa menggunakan apa galang dana dan seterusnya itu paham bahwa tidak semuanya bisa terpenuhi. Tetapi yang jelas karena ini adalah di internal kita, keperluan lainnya apa? Keperluan lainnya kita jadi tahu dari anggota kita atau apa para dermawan dari FIKT itu minatnya itu bantu bagian apa sih? Taruh kata nih, oh kalau kita lihat berarti Pak Martono itu kalau urusan pendidikan dia peduli. Jadi kalau ada program-program pendidikan mungkin kita senggol, Pak itu Pak ada program pendidikan. Atau mungkin, oh Mas Didi itu kalau urusan kemanusiaan, urusan membantu orang sakit dan seterusnya itu selalu berdonasi setiap ada agenda yang program yang seperti itu kita bisa langsung mention Mas itu loh Mas ono sing butuh bantuan dan seterusnya. Kalau Maskum itu selalu bantu kalau urusannya proposal untuk keagamaan umpamanya. Nah itu bagian yang kelebihan dari sistem ini kita jadi punya database teman-teman donatur dan kepedulian atau minatnya seperti apa. Kira-kira Hmm, itu. ya, ya. Monggo yang lain. Mas Adi, Mas Arjuno, Mas Isnen, monggo tabiin. Semoga sudah mendapatkan gambarannya dan nanti kita juga ada ada tahap berikutnya memang dari database yang kita ada. Kebetulan data kontaknya kita juga sudah ada data-data. Kita coba nanti kita akan blast untuk memperkenalkan program ini. Jadi program ini memang belum kita publikasikan maksimal karena kita pengen apa seperti apa arahannya ketua supaya teman-teman paham dulu dah sebelum Ya, ya, disebarluaskan kemana-mana kan gitu. ya, Jadi ya. ini kita belum publish kemana-mana, ya paling hanya di grup apa grup Kadang Temanggungan aja. Monggo Mas Arjuno, udah open mic, silakan. Coba aku tak nambah sithik, tapi tak Monggo, pateni aku neng kamar aku. ya, Apa? Berarti ini ada Kadang Peduli, tapi ya, juga ada bisnisnya ya. Yang ya. bisnis tadi itu satu aplikasi atau dua aplikasi? Apa di Nah, Kadang Peduli ini juga? Kadang Peduli itu untuk keperluan bisnisnya hanya masang apa kita Iklan. kita menawarkan pasang iklan. Tapi Hmm, kalau untuk yang nanti umpama nih anggota pengen jualan dan seterusnya nanti aplikasi hmm, yang satunya bukan namanya di sini. bukan nanti Kadang Guyub yang apa yang Hmm, sedang kita persiapkan tadi itu. hmm. Monggo, Ya udah berarti kalau modelnya itu eh, di Kadang Peduli itu katan tergantung pada orang yang memperhatikan iklan atau proposal mau di-share, mau bantu share kemana itu tergantung pada member tersebut kan, member yang ada di grup.
Jadi gini, nanti apa ketika ketika ini sudah disepakati untuk kemudian kita apa running publish optimal, maka informasi ini akan kita share ke data kontak yang kita punya. Kalau kata kemarin kan kita ada acara-acara itu kan kita punya data tuh. Itu nanti kita blast WA ke nomor-nomor itu bahwa kita sudah punya aplikasi ini, keperluannya apa dan seterusnya. Itu nanti kita lakukan. Nah, ketika teman-teman yang punya program nempel di situ, itu harapannya teman-teman juga nge-share program dia itu ke relasi-relasi mereka. Jadi ini semakin apa? Semakin luas. Ini sebenarnya lebih pada kekuatan komunitas kita ini menjadi sangat penting. Ketika taruh kata ini FIKT yang punya program, maka kemudian kita menyebarluaskan mungkin dari PTP atau kemudian apa dari pas rantai atau apa masang di situ, maka kan otomatis mereka juga akan nge-share apa proposal mereka itu ke jaringan-jaringan mereka. Nah, ketika mereka nanti ada yang donasi dan seterusnya, otomatis terbangun tambahan database di kita. Kira-kira itu Mas Kum. Hmm. Coba yang Monggo, lain. monggo yang lain Mas Arjuno monggo. Ono sapa jurang kuwi sapa kuwi? Tabiin, Abiin, Oh iya, nyanyi monggo. ayo. eh selamat malam semuanya. Ye. Ah, Assalamualaikum Malam. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Arjuna maaf teman. terus iki. Eh Terkait donasi dari aplikasi, saya agak telat nih ya, maaf untuk flashback sedikit. Jadi yang ingin mengajukan donasi itu langsung ke aplikasinya, nggih, Pak Sekjen. enggak. Apa jadi proposalnya dikirim ke kita, nanti kita Oh, rapikan, oke. nanti kita yang upload. Jadi tidak otomatis mengupload masing-masing. Itu datanya ke kita karena kita harus validasi. Iki sopo, mama, Oke, organisasinya opo dan seterusnya penanggung jawabnya siapa. Kita nggak ya, mungkin melepas itu orang tinggal ngisi ya, nggak mungkin. Kira-kira itu Mas. oke, oke. Setuju kalau itu. Saya kira langsung ngisi, nah, ntar kan tidak Orang, bisa tidak bisa terverifikasi kan, ngeten. oh Nah, enggak, ini full verifikasi wajib hukumnya. ya. Jadi semua donatur namanya tercatat, jumlahnya tercatat. Kalau mau hamba Allah ya silakan hamba Allah kan, ngeten. Iya, betul. Oke, Walaupun di eh, situ tertulis hamba Allah, tapi di server kita tercatat ya, alamat email dan nomor handphonenya. ya, ya paham nggak tuh? Karena yang bisa megang kan cuman pusat kan, kalau data-data itu kan pusat langsung. Jadi Iya, mungkin ini juga masuk bisa langsung ke database, Pak. ya betul. Sekaligus membangun database. Ya, kalau itu saya setuju. Jadi kita tidak usah repot-repot bangun korwil Ya, ini kan gitu. Jadi datanya kita bisa masuk. Nah, kemarin yang ya, pertemuan kita terakhir di Pak Anies kan membangun korwil ini. Nanti takutnya bentrok dengan paguyuban yang sudah ada kan gitu, Pak. ya. Jadi sekarang lebih tersusun rapi, langsung ke mana, langsung data itu ke pusat, saya setuju. Untuk yang pertama, untuk yang kedua, misalnya itu yang di atas tadi kan ada untuk iklan ya. Hmm, Nah, untuk iklan itu kan mungkin akan berbayar atau tidak, Pak, kira-kira? berbayar. Jadi berbayar. Yang kemarin secara lisan kemarin yang sudah terpasang di situ saya sampaikan sebulan 100.000. Jadi yang di situ sudah terpasang ada 4 atau 5 itu udah berbayar. Jadi kayak Mas Hari itu kan yang iklannya yang apa logistik, naik logistik Hmm, itu yang Mas Hari, oke. Mas Lamhot itu yang apa, yang coding, kemudian Mas Didi itu yang apa, Hmm, yang apa Bina transportasi, Sarana, ya. kemudian Mas Kum itu, kemudian Mas Win ada 5 yang sudah ada di situ. Itu bagian dari komitmen untuk mereka mensupport. Begitu sudah habis sebulan ya kita tanya, ini mau nambahin lagi apa enggak? Kalau nggak nambahin ya diganti yang lain, kira-kira kayak gitu. Berarti Dan itu berarti ada perpanjang maksimalnya. ya per bulan.
per per bulan, bulan ya, maksimal per bulan. per bulan. Oke. Per bulan dan maksimal yang ada di situ kemarin saya coba batasi maksimal 5. Jadi Hmm, setidaknya kalau itu terisi penuh tiap bulan kita udah dapat 500.000. Kira-kira itu oke Mas. oke ya. Oke, makasih Pak Koco penjelasannya. Mudeng. Udah cukup clear ya? Ya, Oke, monggo yang lain. Mas Adi, Mas Adi, Mas Isnan, Mas Tabin. Kalau sudah cukup berarti setidaknya ini sudah. Mas Isnan, monggo silakan udah open mic. Assalamualaikum Pak, izin. Salam. Salam, monggo. Ya Pak, ini jadi kebetulan saya di CCT Jabotabek itu kan aktif tiap bulan kita seadanya orang itu kita selalu ada kopdar. Dan kita kemarin itu sempat kan waktu pas di mana rapat itu ada perwakilan dari CCT. Nah dari mereka itu malah saya bilang gimana hasilnya sedikit kurang mudeng juga yang disampaikan. Terus saya bilang mau saya share di grup teman-teman ini juga bingung juga. Intinya kita hanya diminta untuk urunan informasi dari mereka ya. Tapi dari penjelasan dari tadi saya dengar itu, insya Allah saya udah paham. Nanti akan saya sampaikan. Dan kita kebetulan kalau pas tiap kopdar juga ada uang kas lah ibaratnya. Mungkin akan kita bantu, mungkin kita akan apa ya, storekan atau mungkin iuran untuk ke FIKT tiap bulan semampu kita nanti akan berapa nanti akan kita sampaikan juga. Mungkin sedikit itu aja Pak dulu saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Mas Isnan. Jadi satu tentang iuran itu kita belum ada kesepakatan. Artinya belum ada kesepakatan bahwa organisasi nanti beriur. Tetapi bahwa ada kesadaran FIKT sebagai organisasi kan juga butuh pembiayaan. Opsi-opsinya seperti apa? Salah satu opsinya dengan kita mengembangkan aplikasi Kadang Peduli ini ya itu tadi seperti yang tadi disampaikan ketika lima, lima, lima banner di atas itu selalu penuh kan setidaknya tiap bulan kita udah dapat 500.000. Itu bagian dari bagaimana yang ketua selalu sampaikan, ini kita harus berpikir tentang bagaimana membiayai organisasi. Bahwa untuk yang lain, nanti satu lagi, ini kita baru bicara aplikasi yang apa yang kadang peduli. Nanti yang apa yang kadang yang satu lagi kadang guyub itu nanti beda lagi. Beda lagi artinya di situ akan ada fasilitasi bahwa setiap komunitas bisa mengelola anggotanya sendiri dengan diberikan akses untuk melihat database anggota mereka. Jadi ketakutan tadi Mas Arjuno ya kalau nggak salah ya yang tadi sampaikan tentang bahwa kemudian apa database anggota dan seterusnya nanti jadi simpang siur dan seterusnya nggak akan terjadi. Kenapa? Karena setiap orang yang mendaftarkan diri bergabung dalam apa Kadang Guyub itu dia wajib menentukan bahwa dia itu anggota komunitas apa. Taruh kata CCT Mama. Di situ nanti akan ada pilihan untuk dia menulis untuk memilih CCT sehingga data dari dia itu langsung bisa diakses oleh admin dari CCT. Jadi nanti CCT ada berapa anggotanya dan seterusnya itu akan terkelola secara sistem. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk iuran di organisasi komunitas masing-masing itu juga bisa menggunakan aplikasi dari Kadang Guyub dan dari FIKT tidak bisa melihat urusan keuangan dari masing-masing komunitas. Kira-kira seperti itu, clear-nya. Jadi kita memang seperti yang saya sampaikan waktu kemarin, saya juga sempat klarifikasi atau memberikan penjelasan kepada ketua bahwa salah satu yang mesti dilakukan oleh FIKT adalah memberikan kemanfaatan kepada komunitas yang tergabung. Salah satu cara memberikan kemanfaatan
Satu, tiap komunitas bisa mengajukan apa program di Kadang Peduli. Yang kedua, komunitas juga tidak perlu repot melakukan pencatatan keanggotaan, cukup dengan menggunakan aplikasi dari Kadang Guyub yang kita akan kembangkan. Kira-kira seperti itu, oleh karenanya nanti kita ingin memastikan nama-nama organisasinya apa saja yang perlu kita tulis di dalam apa sistem. Jadi ketika nanti Suryo Koco mendaftarkan diri apa bergabung, Suryo Koco bisa memilih sesuai organisasinya Suryo Koco. Apakah itu CCT, apa PPT, atau kemudian Pasrante, atau apa Tanah Merdeka atau apapun itu, ya tergantung nanti kita membuat apa nama-nama organnya, termasuk umpamanya alumni dari Stemba, ya nanti di situ ada Stembanya. Teman-teman Stemba tidak perlu repot-repot mencatat satu-satu, nanti setiap yang sudah ngisi data di situ, itu admin Stemba bisa tahu anggota dia ada berapa, namanya siapa, nomor kontaknya berapa, alamat emailnya, kemudian kalau anggotanya mau mengisi data alamat tinggal, maka dia bisa mengisi alamat tinggalnya masing-masing. Kira-kira itu, Mas, yang saya bisa tambahkan, Mas Isnen. Monggo yang lain, Mungkin kalau masih ada. saya tambahkan ya, Jen, ke tadi yang tangkapan dari Mas Isnen ya. Jadi memang beberapa kali saya sampaikan ke teman-teman Mas Isnen bahwa organisasi itu harus punya kas untuk biaya organisasi tersebut. Lalu kemudian kalau selama ini hanya mengandalkan donatur, 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 sampai kapan? Lalu kita coba bikin terobosan membuat kegiatan, salah satunya adalah mendevelop aplikasi ini yang kemudian manfaatnya nanti bisa dipergunakan oleh teman-teman seluruh lintas komunitas. Saya perjelas Mas Idnan bahwa di sini FIKT tidak minta untuk beriuran, tapi dengan kegiatan ini, dengan develop aplikasi ini akan bisa mendatangkan kas organisasi dengan cara tadi bahwa ketika dari teman-teman lintas komunitas ada kegiatan, ada event-event, kemudian coba publish lewat aplikasi ini untuk mencari donatur, lalu kemudian kalau dapat biaya berapa, tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa FIKT berhak mendapatkan fee 2,5% dari eh, uang yang didapat ketika lintas komunitas mau mengadakan kegiatan. Kira-kira seperti itu ya Pak Sekjen ya. Ya, Nah, betul. disinilah yang kemudian akan menjadi sumber kas-kas dari organisasi. Sekali lagi, bukan FIKT minta untuk teman-teman beriuran. Kita membuat kegiatan yang bermanfaat, lalu kemudian dari kegiatan tersebut kita akan mendapatkan dana untuk kegiatan organisasi. Seperti itu kira-kira Mas Indren. Nah, ini yang dipaparkan oleh Pak Sekjen itu baru satu aplikasi ya yang peruntukannya tadi untuk publish setiap ada kegiatan. Lalu kemudian yang tadi untuk iklan itu juga maksimalnya 5 karena di slide-nya itu kan terlalu banyak kan lemot juga akhirnya nanti aplikasinya. Nah ini mungkin nggak terlalu signifikan. Ya fokus utamanya ya mungkin tadi untuk publish setiap teman-teman ada kegiatan. Siapapun, bukan hanya teman-teman di FIKT dan lintas komunitas. Mau orang Temanggung pun yang mau bikin kegiatan boleh publish di aplikasi tersebut. Nah, FIKT dapat sumber dana tadi dari publishnya kegiatan teman-teman dapat 2,5% gitu ya Pak Sekjen ya. Dua setengah Ya, persen itu untuk kas organisasi, lalu yang 2,5%-nya untuk biaya aplikasi. Seperti itu ya Pak Sekjen ya. Jadi biar teman-teman paham. Nah itu kemudian yang aplikasi yang sedang dalam rencana develop, ini mungkin nanti yang khusus untuk bisnis. Kira-kira teman-teman punya pandangan apa nanti dari lintas komunitas? Apakah kemudian aplikasi itu nanti dibuat untuk jualan pulsa, token listrik, dan lain sebagainya? Nah, ini akan membuat kas dari teman-teman juga ketika yang belanja nanti dari
komunitas CCT misalnya kan bisa terekod di situ. Oh, belanja teman-teman CCT sekian. Berarti kas CCT nanti bisa dipisahkan sekian persen dari nilai transaksi. Kemudian juga dari teman-teman yang lain, Papat, Pas Rantai, PTB, dan yang lainnya akan seperti itu mengikuti. Kira-kira gambarannya seperti itu, develop aplikasi yang akan datang. Nah, untuk sementara memang saya kemarin diskusi dengan Pak Sekjen, ini perlu disosialisasikan secara maksimal. Sehingga teman-teman paham betul kegunaan dari aplikasi yang sedang kita develop. Nah, yang sudah bisa running, sekarang yang aplikasi untuk tadi, untuk cari sumber dana ya. Jadi begitu Mas Isnen dan kawan-kawan kira-kira. Jadi jangan kemudian nanti ada narasi FIKT sekarang beriuran, itu tidak ada ya. Kita Baik, membuat Pak. kegiatan, Biar kita tidak ada membuat kesalahpahaman, program, betul. sehingga ini bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lintas komunitas, bukan hanya FIKT. FIKT dapat, lintas komunitas pun dapat. Nah, sama-sama gunanya apa? Gunanya ya untuk isi kas dari komunitas-komunitas kita, sehingga nanti komunitas itu bisa berjalan. Seperti itu ya, teman-teman. Silakan, Pak Sekjen. Oke, itu jadi gambarannya seperti itu. Jadi clear-nya adalah tidak ada agenda dari FIKT untuk meminta iuran komunitas. Itu satu. Yang kedua yang diharapkan adalah dengan fasilitasi yang ada dari FIKT, silakan kawan-kawan memanfaatkan. Yang sekarang sudah ready adalah Kadang Peduli. Itu bisa dilihat di website kadangpeduli.id. Di apa akan lebih mudah memang apa tampilannya akan lebih enak itu di handphone, jadi kadangpeduli.id. Dari situ ada bagian sumber-sumber pembiayaan yang didapat dari FIKT. Yang satu tentang layanan iklan tadi, taruh kata ketua, kemudian tiap bulan oke lah, setahun udah apa iklan apa Bina Sarana ada di situ ya kan udah ketahuan tuh. Berarti 100 kali 12 berarti 1.200.000 udah pasti dapet. Dan memang maksimal kita pasang 5 supaya tidak terlalu banyak juga. Dan saya yakin juga kawan-kawan yang mungkin peduli untuk membantu FIKT itu kemudian juga merasa dapat feedbacknya lah. Walaupun mungkin ya nggak berharap terlalu banyak itu diklik dan seterusnya, tapi setidaknya ketika membuka aplikasi itu jadi tahu ada bisnis kita di situ kan kira-kira itu. Kemudian kalau dari Kadang Peduli, sepertinya ketua ini untuk mengupload mungkin tidak perlu ada biaya, tetapi beban yang 5% itu adalah apa satu kewajiban lah ya. Karena ada biaya untuk apa payment gateway yang 2,5. Nah, yang untuk kas FIKT yang 2,5%. Kira-kira itu yang kita bisa sampaikan bahwa yang bisa tampil itu harus memberikan data ke kami karena itu bagian dari verifikasi. Jangan sampai yang kemudian ada di situ kita tidak kenal atau tidak paham penanggung jawabnya dan nanti malah terjadi sesuatu nama baik FIKT nanti yang dipertaruhkan. Nah, untuk yang apa yang berikutnya yang nanti sedang kita develop ini adalah untuk kita sampai ke aplikasi yang kemudian teman-teman bisa mendapatkan kemanfaatan lebih. Satu yang kadang guyub ini nanti, satu yang jelas adalah kemanfaatan pengelolaan data keanggotaan komunitas. Itu clear, pasti teman-teman akan mendapatkan akses oleh karenanya nanti jelas adminnya siapa untuk diajak ikut pelatihan. Jadi ada pelatihan untuk mengelola adminnya. Setiap komunitas punya kamarnya masing-masing. Jadi nanti Kadang Guyub itu ibaratnya satu kawasan perumahan. Nah, setiap rumah itu punya privasinya masing-masing. Tetapi bahwa pengelola perumahan, taruh kata pengelola
pengelola kawasan itu dia punya data. Oh, rumah ini ada berapa orang di dalamnya dan seterusnya punya datanya. Tapi bahwa rumah ini punya duit berapa dan seterusnya kita nggak bisa ngakses. Nanti akan diatur seperti itu. Bahkan ketika nanti teman-teman akan melakukan iuran apa komunitas dan seterusnya, FIKT tidak akan pernah bisa melihat. Itu otoritasnya di masing-masing komunitas. FIKT keperluannya adalah punya data berapa anggota dari semua komunitas yang tergabung di FIKT. Seperti yang tadi disampaikan oleh ketua, jangan sampai mengklaim punya anggota sekian tapi nggak punya data. Nanti ke depan ketika kemudian ketua ditanya ada berapa anggota FIKT, ketika mengatakan 5.225 itu bahkan bisa menyebutkan bahwa berapa yang dari berapa dari komunitas ini, berapa dari komunitas ini, bahkan kalau diperlukan berapa yang tinggal di mana, itu ketua FIKT bisa menyampaikan berbasis dari database yang dihimpun. Kira-kira kayak gitu. Untuk yang aplikasi yang sedang kita siapkan, nah oleh karenanya di kesempatan ini kita ingin sampaikan ke kawan-kawan untuk di forum apa komunitas, silahkan nanti yang tertarik untuk kemudian mengelola data anggotanya, organisasinya namanya apa, ditulis di grup itu untuk nanti kita sampaikan ke pengembang aplikasi untuk menyiapkan ruang-ruangnya. Kira-kira itu tambahan dari saya terkait dengan program yang satunya yaitu Kadang Guyub. Monggo silakan kalau ada yang ingin apa lebih lanjut kalau yang Kadang Peduli kayaknya sudah kelar ya. Sudah dipahami bersama ya. Benar Pak, dikit Pak. Untuk Kadang Monggo. Peduli ini kita ngajuin proposalnya hard atau bisa by Enggak pakai software atau pakai link. WA aja bisa. Pakai Oh, berarti PDF Pakai pakai aja. pakai WA pakai aja link bisa. biasa ya. Langsung langsung link aja bisa gitu ya maksudnya. Ya, nanti nanti saya siapkan link Google Form-nya atau kalau enggak kalau seperti yang kemarin itu kalau sudah ada proposalnya soft copy-nya aja dikirim ke kita, nanti coba Hmm. kita rapikan, nanti kita kasih tahu kira-kira kira-kira kayak gini oke apa enggak. Kalau udah oke nanti kita langsung upload. Kira-kira gitu. Oke oke. Ya, oke, terima kasih. Monggo, silakan. Sudah Mungkin cukup ini Pak untuk yang Koco, ini? untuk database ya. Ya. Database itu kita mencantumkan per kakak atau satu keluarga kita cantumin semua. Mungkin biar nggak ada kedepannya itu nggak ada kesimpang siuran gitu Pak Koco. Monggo matur suwun. Database itu sebenarnya kita lebih pada itu data perorangan, Mas. Data data orang seorang. Jadi mama satu kakak ada 3 orang, ya mau mendaftarkan 3 orangnya juga nggak apa-apa. Karena basis datanya adalah nomor handphone dan alamat email. Jadi setiap orang itu memberikan data nomor handphone dan alamat email. Itu yang utama. Jadi nomor handphone, alamat email, nama dia, kemudian dari komunitas apa, itu diisi udah mau satu apa mau mau satu keluarga 1 orang yang ngisi, mau 2 orang yang ngisi bebas. Dan jenengan punya informasi datanya yang bergabung menggunakan nama organisasi sampean, sampean punya data lengkapnya. Nanti diberi akses. Kira-kira itu. Dan kalau kemudian mendaftarkannya apakah per kakak atau apa dan seterusnya, itu sebenarnya lebih pada kewenangan masing-masing organisasi. Karena yang nanti akan juga mensosialisasikan kan kawan-kawan juga. Ini loh corong isinya kayak ini dan seterusnya. Kalau kita berharap bahwa setiap orang itu punya datanya masing-masing. Nah, kelebihan dari aplikasi yang sedang kita kembangkan ini, itu kita juga bisa artinya melakukan iuran dan seterusnya, itu ada pencatatan keuangannya di situ juga. Nanti mungkin dalam waktu 1 minggu ke depan nanti kita akan adakan acara untuk sosialisasinya.
untuk teman-teman adminnya ya. Jadi pelatihannya, tetapi yang jelas kita berharap nama-nama organisasi segera dikirimkan ke saya untuk yang tertarik. Oke, kita ditulis aja nama organisasinya apa, nanti supaya segera disiapkan. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke, ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Sementara cukup kayaknya. Ketuanya ngantuk, wih. Kopi. Ketuanya jam 10 jatah turunnya. Ini saya setengah Kamu 10. Bubuk Bisa yang kamu harus tunggu biasanya ketuane. Bisa 30 menit. Ketuanya jari ini ngomong aku nak turu jam 10 ya. Ini kan bisa 30 menit. wis. Oke, gitu ya. Semoga teman-teman Oke. bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Ini adalah bagian untuk kita memulai membangun ekosistem atau organisasi ini secara Bapak Pintu apa? belum diangkat. Secara digital itu kita punya database sehingga ketika pergantian pengurus dan seterusnya juga tidak kerepotan karena datanya tersimpan rapi di server yang kita manfaatkan. Kira-kira kayak gitu. Kalau sudah cukup, saya pikir monggo Mas Ketua dan nanti Ketua apa Dewan Komunitas bisa closing statement. Saya pikir itu kalau sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, monggo Ketua dan Ketua Komunitas closing statement untuk mengakhiri pertemuan kita dan saya mengantarkan ini semoga kawan-kawan bisa memahami apa yang kita sudah sampaikan. Monggo, Oke, Mas Kum apa Mas Didi dulu. kawan-kawan semua, intinya ada satu program Kadang Peduli yang ditawarkan oleh FIKT. Kalau saya itu, ayo kita coba garap bareng-bareng, kita lihat nanti hasilnya. Yang jelas, Bismillah kita lakukan bareng-bareng dengan niat peduli itu tadi. Bismillah ya. Oke. Monggo, Ketua. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak ini sama teman-teman dari lintas komunitas yang menyempatkan waktu untuk hadir dalam rapat Zoom malam ini. Yang pasti kita FIKT sekarang harus berbuat untuk kemaslahatan bersama. Lalu kemudian klaim-klaim dari FIKT yang kemudian lintas komunitas itu tergabung dalam forum Ikatan Kadang Temanggung, maka FIKT juga harus berbuat untuk kemanfaatan teman-teman lintas komunitas. Jangan hanya mengklaim bahwa mereka itu anggota kita, tapi kita biarkan begitu aja, hanya ketika ada kegiatan lalu kita colek. Ini harapan ke depan tidak seperti itu di FIKT ini. Lalu dengan apa caranya? Salah satu caranya adalah FIKT membuat kegiatan-kegiatan yang hari ini dipaparkan salah satunya. Saya apresiasi juga nanti kemudian hari kita develop aplikasi-aplikasi yang lain. Semoga apa yang diperbuat oleh FIKT betul-betul menjadi manfaat untuk khususnya lintas komunitas yang ada di naungan FIKT, umumnya kepada masyarakat Temanggung. Jangan lupa bahwa teman-teman semua jangan takut untuk mencoba. Apa yang sudah kita paparkan tadi, ayo sama-sama kita coba. Kegagalan awal dari sukses kita bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Ketua, terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung. Bismillah kita niatkan ini untuk menjaga kerukunan, kekompakan kita, keguyuban kita, dan kepedulian kita terhadap Temanggung. Dan perlu sedikit saya laporkan, ada beberapa bagian yang juga sedang saya coba akses untuk kawan-kawan di Temanggung. Satu adalah mencoba membantu teman-teman di desa-desa di Temanggung mengembangkan badan usaha milik desanya untuk dikelola secara lebih profesional. Alhamdulillah sudah ada kesepakatan, ada aplikasi yang nanti akan
difasilitasi gratis untuk BUMDes di seluruh Kabupaten Temanggung. Insya Allah tanggal 27 Agustus nanti ada sosialisasi dari pengembangan aplikasi ke BUMDes-BUMDes yang ada di Temanggung. Kemudian yang kedua, saya juga ini sedang mencoba untuk meminta kepada teman-teman dari bisnis ID Food, BUMN, untuk kemudian Temanggung bisa jadi piloting project yang mereka sedang kembangkan, yaitu stock point untuk produk-produknya ID Food. Jadi saya sudah ketemu dengan salah satu direkturnya, sudah ada pembicaraan dan beliau mengatakan, oke Mas, nanti kita atur pembicaraan untuk Temanggung jadi pilot project, dan saya juga sudah komunikasi dengan kepala kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desanya. Beliau juga menyambut baik dan berharap untuk bisa segera direalisasikan. Jadi karena memang saya banyak berkecimpung dengan urusan-urusan desa, jadi ya itu yang bisa saya kerjakan. Semoga ini nantinya kita dalam tanda petik bisa kita klaim bahwa ini adalah bagian dari kemanfaatan FIKT untuk Kabupaten Temanggung. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih dan kita cukupkan sampai di sini. Salam sehat, salam bahagia, salam untuk keluarga. Kita tutup pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.